Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, maha kasih. Engkau lah yang bisa meninggikan orang dan merendahkannya. Engkau yang menjadikan kaya dan bisa membuat orang menjadi miskin. Tuhan, Engkau berkehendak supaya setiap orang percaya, supaya menjadi orang-orang yang diberkati, orang yang berbahagia dan damai sejahtera. Oleh sebab itu kami inilah orang-orang yang berharap pada Tuhan. Dan hari ini kami datang di bawah kaki Tuhan. Supaya Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera. Engkau boleh meninggikan kami dan membuat kami menjadi kaya. Tetapi memberikan hati kami Tuhan, yaitu kasih, supaya kami boleh berbagi menjadi berkat banyak orang, supaya kami tidak menjadi tamak kikir. Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Kiranya Tuhan melindungi kami, bahkan memberkati kami dalam kesulitan, pergumulan, bahkan menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, memang seseorang itu kalau dia kerja keras bisa berhasil. Tapi kalau orang malas, sulit untuk berhasil. Itu memang hukum alam. Dan kita di dunia ada hukum alam, saudara. Yaitu hukum alam, yaitu tadi yang saya katakan seperti itu. Contoh salah satu hukum alam, saudara. Yaitu kalau kita menanam padi pada saat musim kering, nggak ada air, ya pasti mati. Tapi kalau kita nanam padi pada saat musim hujan, kita bisa jadi. Tetapi ingat, itu juga bagus. Itu juga menentukan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang menentukan segalanya. Kita berusaha bisa menghasilkan karena usaha di tempat yang tepat. Dan Tuhan memberkati usaha kita. Tetapi ketika kita berusaha di tempat yang tepat, kalau hati kita, saudara, dan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, itu juga bisa menjadi bencana. Nomor satu adalah hidup kita rubah dulu. Supaya kita boleh berusaha, kita orang yang giat, kita orang yang ramah, kita orang yang rendah hati, kita orang yang sopan, saudara, yang setia dan yang taat. Itu dulu, saudara, kita latih dulu. Setelah kita latih, baru kita tahu bahwa ketika kita baik karena firman itu, maka Tuhan berkenan, maka Dia memberkati segala jalan kita yang di jalan yang sudah di jalan yang tepat. Contohnya orang giat diberkati karena di jalan yang tepat. Orang malas diberkati, nggak mungkin, saudara. Pasti dididik dulu. Tetapi banyak orang giat, tetapi tidak karena firman. Tapi karena dia, saudara, memang sendiri bisa berhasil. Tetapi badannya sakit, ditipu orang. Contoh-contoh kalau kita nanam padi di musim hujan bagus, tiba-tiba ada banjir, saudara. Maka hilanglah semuanya hasilnya. Demikian juga, saudara, kita memang perlu modal, yaitu karakter-karakter mental kita yang baik. Namun terlebih juga kita berharap sama Tuhan, sebab Tuhan yang menentukannya. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi saudara jangan berkata langsung begini, oh aku sekarang miskin berarti dibuat Tuhan. Aku rendah dibuat Tuhan. Saudara, itu kata-kata tidak boleh seperti itu dulu. Tadi yang sudah saya ambil pertama, bahwa kita juga menentukan, kita berusaha. Tetapi keputusan di tangan Tuhan. Nah seandainya kalau kita malas, kita kerja sembarangan tanpa perhitungan, kita berbuat jahat, gitu. Maka kemudian kita ditipu atau kita kena hukum polisi, ditangkap dan sebagainya. Terus kita bilang Tuhan yang membuat seperti ini. Bukan, saudara. Karena kita di jalan yang sudah salah. Di jalan salah itu upah, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tapi begitu kita giat, kita sopan, kita ramah, rendah hati, setia, taat, bersyukur, kemudian kita diberkati. Tetapi saudara, kalau kita mau lebih besar lagi, berkat itu pasti, kita harus datang juga kepada Tuhan. Makanya sebelum kita kerja, kita harus berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita tidur, kita harus berdoa. Dan sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Supaya Tuhan memberkati usaha kita itu. Tetapi bagaimana kalau orang nggak usaha terus mau berdoa? Nggak ada. Paling dia doanya, Tuhan buat aku supaya rajin, Tuhan buat aku supaya ramah, Tuhan buat aku supaya sopan, Tuhan buat aku supaya setia, Tuhan buat aku supaya, saudara, banyak hal.
Tetapi ketika kita orang yang ulet, yang rajin, yang kerja, yang ramah, sopan, rendah hati, daripada Tuhan, berkati pekerjaanku hari ini. Aku akan kerja, Tuhan jaga, lindungi, saudara. Maka berkat Tuhan turun kepada dia. Dan Tuhan memberkati, karena Tuhan, saudara, ketika kita mulai berdoa dan kita kerja sungguh-sungguh, datanglah mama penipu. Tapi karena kita berdoa, saudara, dan kemudian Tuhan melihat ini, dan Tuhan mencegahnya. Melalui apa? Berbagai macam cara. Nah, itulah Tuhan membuat. Tuhan membuat artinya, saudara, bahwa ketika kita berkenan kepada Dia, doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan, sesuatu yang kita minta dikabulkan. Ketika kita nggak berkenan, ketika kita dalam dosa, maka saudara, upahnya datang kepada kita. Tetapi semua itu kembali kepada saudara, bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Jikalau kita meremehkan, tidak mengandalkan Tuhan, maka upahnya pasti kita lihat, saudara, bahwa segala bencana akan datang kepada kita. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, berapa lama kita kuat. Kalau kita rajin nih, kita kuat nih kerja nih. Diberkati, memang lebih bagus orang rajin, walaupun tidak rohani, daripada orang rohani tidak rajin di dalam pekerjaan. Tetapi orang rajin, tidak rohani ini akan tiba-tiba sakit, saudara. Kenapa? Karena di luar kemampuan dia paksakan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada hikmat, tidak ada kekuatan Tuhan. Makanya orang ini, saudara, perlu dekat dengan Tuhan. Tetapi saya tidak katakan, saudara, kalau gitu kita lebih baik rajin tanpa rohani. Bukan. Hasilnya kan tidak bagus. Tetapi saya katakan, kalau kita rohani, kita tidak bisa lagi malas. Namanya orang rohani itu berarti ada rohnya hidup. Sehingga Tuhan itu bekerja di dalam dirinya. Sehingga dia pasti ada upaya, ada rajin, ada kekuatan, ada kasih, dan ada sebagainya. Itu saudara renungkan baik-baik. Banyak orang berjumpa dengan saya berkata begini, wah Pak, saya tunggu jawaban Tuhan, saya berdoa terus ini. Tunggu, sampai kapan ya? Tunggu. Wah, nggak jadi-jadi. Yuk tunggu boleh, yuk berdoa boleh. Tetapi yuk mesti ada usaha. Gitu. Usaha ini, boleh nggak Tuhan? Sambil berdoa, sambil melihat. Nggak bisa tunggu sampai 5 tahun, nggak kerja-kerja. Saudara, mungkin karena kita nggak peka. Kita lihat terus, yaitu ayat yang ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan yang menentukan juga, saudara, orang yang miskin bisa dikayakan. Kan contohnya siapa? Saul itu dari orang biasa dijadikan raja. Tapi ketika dia jadi raja, dia mulai ngelawan Tuhan, habis dia. Tapi Daud diangkat lagi dari orang biasa. Lah kita inilah, saudara, orang yang akan diangkat Tuhan. Percayalah bahwa kita akan diangkat Tuhan. Tetapi jangan sampai berakhir seperti Saul. Tapi kita harus berakhir, saudara, sebagaimana Tuhan mau. Yaitu kita menanjak, mengharapkan, mengasihi, dan terus bertekun di dalam iman dan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih kebaikan Tuhan bagi kami semua, supaya hati kami boleh dibukakan, rohani kami boleh ditingkatkan, iman kami boleh Tuhan diteguhkan. Di dalam nama Yesus memberkati kami, melindungi dari si jahat, kuasa kegelapan, orang-orang jahat, bencana, sakit penyakit, dan wabah. Sehingga semua santet mantra tidak mempan terhadap kami. Dan kami juga berdoa untuk yang punya pergumulan. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus percayalah, jadilah sembuh, dan terimalah kesembuhan dan pemulihan. Engkau yang punya pergumulan diberkati Tuhan. Diberikan hikmat, kekuatan, dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan mengangkat, meninggikan engkau. Dan membuat engkau menjadi kaya, terutama kaya rohani. Supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak kikir, tidak sibuk, tidak sombong. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.